Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sektio Aji Sudito Audistio dengan NRP 0922040173. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas akhir saya yang berjudul Probabilistic Switching LoRa via satelit untuk efektivitas komunikasi maritim. Saat ini saya pegang adalah node yang berfungsi sebagai receiver nantinya. Di sini LED hijau menandakan bahwa node B berhasil mendapatkan pesan, dan ini jaraknya kurang lebih sekitar 300 meter dan hanya sedikit paket yang bisa ditangkap. Di 250 meter hanya beberapa paket masih bisa ditangkap, dan 200 meter komunikasi antar kedua LoRa bisa berjalan normal kembali. Dan ini adalah node yang berfungsi sebagai transmitter, dan ini adalah program untuk hybrid VMS saya. Pada bagian atas, kode tadi mengeksekusi inisialisasi hardware untuk menyiapkan jalur modul LoRa, GPS, dan indikator LED. Setelahnya sistem terbagi menjadi dua peran. Di sisi kapal, program secara kontinu membaca koordinat satelit dan memancarkan data yang berisi data GPS setiap 2 detik. Terakhir, di sisi pelabuhan, program bertugas menangkap sinyal, menghitung jarak spasial, mengekstrak ambient noise untuk kalkulasi SNR, dan secara otomatis mengevaluasi keandalan komunikasi PDR. Lalu untuk dashboard monitoring, pertama-tama saya membuat database terlebih dahulu di InfluxDB, membuka data explorer, lalu membuat bucket yang saya namai VMS_DB. Langkah selanjutnya saya memastikan database tersebut kosong dengan bucket yang saya buat tadi, dan sampai saat ini belum ada data. Lalu di sini saya akan merun untuk cek koneksi database pada dashboard saya. Di sini belum ada data yang masuk database. Nah, di sini saya menggunakan program testing untuk memasukkan 15 data uji switchingnya. Ada 6 data state untuk state 0 LoRa, 2 data state switching, 7 data state Starlink, yang berjumlah 15 data uji switchingnya di sini sebagai uji untuk dashboardnya. Di sini kembali ke LoRa lagi. Lalu untuk memverifikasi data di database-nya, di sini saya membuka InfluxDB lagi, dan status saat ini 15 baris data tadi berhasil masuk. Untuk peta tracking kapalnya, di sini saya menggunakan OpenStreetMap. Marker merah di sini menunjukkan ikon kapal. Posisi terbaru apabila diklik muncul waktu dan RSSI-nya. Garis biru menunjukkan jalur yang sudah dilalui, sementara titik biru kecil ini setiap posisi stories. Di sini ada grafik tren probabilitas LoRa dari 15 data percobaan tadi. Di sini menunjukkan bahwa LoRa akan switch ke Starlink untuk probabilitas di bawah 30%. Lalu di sini ada korelasi jarak versus RSSI. Di sini saya mengganti 50 detik sekali untuk pergantian datanya. Di sini ada log switching eventnya dan 10 data terakhir yang digunakan sebagai verifikasi data mentahnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk dashboard saya saat ini. Untuk skenario simulasi probabilistic switching LoRa Starlink-nya, di sini saya sesuaikan dengan skenario bab 3.6, kapal bergerak dari pesisir ke laut lepas lalu balik lagi ke pesisir. Pola ini bikin sistem dites dalam dua kondisi, pas LoRa cukup dan pas LoRa nggak cukup. Lalu fungsi ini menghasilkan 300 nilai jarak yang mengikuti pola pergerakan kapal tadi, dan datanya dummy tapi dibikin sesuai dengan kondisi nyata supaya simulasinya valid. Lalu untuk perhitungan normalisasi parameternya, di sini saya menggunakan rumus menormalisasikan dulu ke rentang 0 sampai 1. Setelah dinormalisasi baru dihitung untuk probabilitas LoRa-nya.
RSSI, SNR dan jaraknya. Untuk state mesinnya di sini kalau ada 3 state mesin, waktu state LoRa aktif, state switching dan state Starlink aktif. Bedanya adalah payload sama PaySafe ini dibikin anti pingpong supaya sistem pindah ke Starlink di payloadnya rendah tapi balik ke LoRanya di PaySafe yang lebih tinggi, jadi nggak bolak-balik. Untuk visualisasi grafiknya di sini grafiknya ada 5 panel. Panel pertama RSSI dan SNR, kualitas sinyal turun pas kapal jauh, naik pas balik. Lalu panel kedua ada PLoRa, ada garis threshold, P high, payload, PaySafe dan zona histeresis. Panel ketiga state, warna berubah hijau LoRa, orange switching, merah Starlink lalu balik. Panel keempat status paket, hijau sama dengan OK, merah sama dengan loss. Panel kelima jarak, profil pergerakan kapal yang jadi pemicu utama. Untuk kesimpulannya, kode ini sudah jalan sesuai proposal. Apabila deteksinya lemah, pindah jalur tepat waktu dan balik lagi tanpa pingpong. Outputnya tersimpan di hasil simulasi. Dalam ngisor gak apa-apa. Sembarang. Hah? Ini relay ini anu toh. Sekian hasil demonstrasi saya. Apabila masih ada kekurangan dari alat saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.